dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencoba untuk mentasarufkan, mencocokkan satu keadaan antara keadaan yang terjadi kepada kita dengan latar belakang Al-Quran yang sudah menyebut terlebih dahulu. Ada 3 poin Pak, ya Bu ya, ada 3 poin yang akan saya coba untuk berikan pemahaman-pemahaman supaya nanti ada kesesuaian antara apa yang terjadi dengan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah Allah. Jadi ngerasa imbang Pak. Sabab orang lamun disaimbangkeun jeung ayat Al-Quran jeung hadis, itu akan menjadi sebuah kelelahan dalam hidup menghadapi kejadian saat ini. Yang pertama, saya membaca masjid ini selalu zona merah, sedangkan pasar zonanya hijau. Nah itu aja dulu ya, selalu tempat ibadah itu zonanya merah, tetapi tempat orang berjual beli itu zonanya selalu hijau. Coba tasarufkan dulu Pak dengan Al-Quran. Jadi orang teh hari ka pasar geura zona teh hararejo itu Bu, hari tanpa ka masjid jadi deg-degan. Berarti ini kan ada yang harus dirubah secara materi apa yang ada di pikiran kita. Justru ini menguatkan Pak, bukan melawan, untuk menguatkan. Sok ku ibu perhatian ya, ku ibu tinggalnya di pasar, di tempat balanya pabulit jami pahili artos di masjid makan celeng wae libur ya, orang mau masukin kayak celeng saja diliburin dulu katanya, lawakan masukkan karena celeng senahayana bisa mawa virus. Nah kalau di sini masih mumpung Pak, masih leuweung ya, yang tidak pakai masker tidak boleh masuk ke masjid. Saya pernah masuk masjid, ada tulisan yang batuk tidak boleh masuk masjid. Kan satu batuk namun bisa direncanakan banyak. Kalau orang batuk nggak bisa direncanakan. Akhirnya ada bapak-bapak begitu baca itu dari rumah dia sehat, baca itu langsung batuk, balik lagi. Ya, karena sababna da maca peraturan nu eta, begitu maca dia batuk balik we. Nah, dan ini bukan di luar Jawa Barat, masih di Jawa Barat begitu kan. Sampai saya membaca ada satu ataupun ada peraturan orang tua di atas 50 tahun dan anak-anak itu tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh sholat berjamaah. Asli ini saya baca ini. Ini untuk tasyarufa, untuk membuat kita agar seimbang ini. Sedangkan di masjid kan sholat berjamaah aki-aki wungkul. Ya, yang di masjid sholat berjamaah itu orang tua, semuanya sudah lansia, kemudian yang ngaji juga anak-anak kebanyakannya. Begitu ada aturan itu, mau ayat itu warasuk ke masjid. Kalau orang sudah 50 tahun ke atas sudah nggak boleh ke masjid, ya otomatis nggak akan ada Pak. Ya, jadi itu yang harus dipahami sekali begitu kan. Nah, apa Qur'annya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara tegas, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir walam yakhsha illallah. Itu aja, tegaskan dulu. Orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah siapa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang dia beriman kepada hari akhir, dan kata kuncinya di dalam ayat itu adalah apa? Walam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut pada dirinya kecuali kepada Allah. Itu aja. Alhamdulillah Pak, dengan aturan sekarang sudah boleh 50% masuk masjid. Tinggal bilang, wah ayeuna mah jero masjid sabaraha, tinggal bejakeun we 800 jadi nu hadir 400-nya. Kan setengah nah tinu jumlahnya ibu tinggal bapak dan bilang ayeuna Bu tong bujeng-bujeng dibatasi 50%, rek dibawa berjamaah jeung ngaji mah teu make eta ge anggar saeutik. Ya.
mau ada aturan 50% mau tidak juga orang yang tidak atau yang tidak mau ngaji nggak bisa dipaksa. Kalau mau aya aturan eta nutara tejo asik ya. Kenapa? Karena yang orang yang ngaji itu kene nu berjamaah eta kene ya, paling nama hiji dua punya dan namahan nababari namun ngurang namahan nah hese nu babari mangurangan. Kalau orang berkurang jamaah gampang Pak, kalau bertambah jamaah itu emang perlu pengorbanan. Ngurangan jamaah mah gampil ya. Nah berarti yang harus kata kuncinya Bapak Ibu apa? Kembali menguruskan masjid agar apa? Karena masjid adalah sebagai tempat dan rumah pemilik virus. Kan yang memiliki virus itu Allah. Sedangkan kalau rumahnya saja dijauhi, maka Allah bakal murka. Begitu. Ya. Paman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu suktu. Apabila engkau ridho, maka Allah ridhoi. Man apabila engkau murka, maka semakin jauh daripada ridho Allah. Terus ayeuna mah insyaallah Pak. Tinggal mengikuti protokol arasup di ka masjid sakitu we. Da urang ge teh rindu salapan sasih tadi gini teh ngajinya. Kenapa? Karena kalau terus mengikuti darurat itu dilatih Pak darurat ya, darurat kudu aya eureuna atuh ya, manja habeuna daruratnya model karena boleh kieu ari salat jaga jarak, ari geus salat ngobrol bareng gerang ngariung kan teu kaharti atuh teh ya, salat jaga jarak 1,5 meter aya nu 1 meter geus salat teh ngariung ngararopi geura Pak ya. Atau kan pada sholat itu 5 menit, tapi kalau orang kata kalau ngobrol kan ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Makanya bagaimana Ustadz, bagaimana apakah ini melawan? Tidak, justru saya menguatkan dekati pemilik virus dan dekati rumah pemilik virus. Kembali hidupkan kembali ini. Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Dan kita yang selalu berjamaah, kita yang selalu talabul ilmi di masjid adalah bagian-bagian orang yang mengimplementasikan supaya sesuai dengan ayat tadi. Begitu badai usaha sob. Makanya kata Rasulullah, inna min asratis sa'ah, di antara ciri kiamat adalah apa? Apabila Ka'bah sudah tidak ada yang menyembah kepada diri. Jadi tidak ada orang yang menyembah Ka'bah satupun Pak. Itu ciri kiamat jauh. Pansar Umar sampai mengatakan begini, di antara ciri kiamat apabila masjid sudah tidak ada suara anak. Yang kedua kata Nabi dalam hadis lain disebutkan apabila Ka'bah sudah tidak ada yang menyembahnya, maka itu menjadikan ciri kiamat. Lama-lama kalau orang sudah menjauhi tempat-tempat itu yang di sana ada ridho Allah, maka lila-lila Pak moal eureun panyakit mah bakal kieu. Kieu we Pak, orang biasa we. Ya. Itu yang pertama, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya membaca menarik sekali Pak. Buya, di satu sisi orang takut mati virus corona, di sisi lain Allah kasih skenario hebat dalam 1 hari meninggal 100 karena bencana. Betul kan Pak? Yang masuk pesawat itu kan itu harus di rapid test. Dia harus rapid antigen, lalu kemudian kalau dia tidak atau kalau dia itu negatif maka dia boleh masuk, kalau dia positif maka dia tidak boleh. Kenapa? Karena itu persyaratannya. Ternyata oleh Allah yang negatif meninggal dalam 1 waktu. Itu kuncinya. Jadi kumaha tuh Pak? Biasa we da maot mah aya ulah tahu ya. Saya tanya dulu nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya tahun ini tidak ada COVID, kira-kira yang meninggal bulan kemarin jadi ke? Ya, bisi pada semua terjadi data ayah COVID, enggak. Yang meninggal pada dari mulai bulan Maret sampai kemarin bulan Desember itu tetap terjadi. Kenapa? Walaupun mau ada, mau tidak ada bencana ini. Kenapa? Karena oleh Allah sudah dicatat, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah sudah mencatat di dalam ataupun apa? Takdir manusia dan seluruh makhluk Allah itu yaitu apa? Khamsina alpasana 50.000 tahun yang lalu sebelum qabla khalaqos samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi takdir urang geus aya di lauhul mahfuzna.
Bapak ibu mau meninggal hari kapan, mau di mana, kemudian dalam keadaan seperti apa, itu sudah ada. Jadi mau ada musibah mau tidak, yang mati kata Allah tahun dan tanggal itu harus terjadi bagi orang itu, dan itu terjadi. Ngan orang ayeuna terus disingsenan kuno maut nu eta. Padahal ada aya dan maut mah jadi Pak. Mesin teu ku eta ge eta buktosna. Di Sumedang yang bencana longsor meninggal satu waktu, yang pesawat juga meninggal satu waktu. Malahan ada informasi ada satu keluarga tidak jadi naik pesawat itu karena dia harus membayar rapidnya untuk satu keluarga tidak ada. Akhirnya dia mengurungkan, sudah beli tiket, akhirnya dia mau atau apa naik perahu katanya tidak jadi. Cek Allah teh dan can kudu maut didinya ya. Nah ini namanya tasyaruf, namanya apa? Coba cocokkan dengan ayat Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, idza aradallahu qabda abdin bi ardin. Nih, ini bagus hadis Nabi ini. Apabila Allah hendak membuat mati seseorang bi ardin di suatu tempat, ja'alallahu, maka Allah akan jadikan atau dirinya apa? Hajatan minha. Ada kebutuhan dia untuk datang ke tempat itu. Itu sudah jelas. Jadi apabila Allah hendak mematikan orang di tempat itu, maka orang ini oleh Allah ada keperluan untuk ke sana. Tah eta we, eta mah kunci ka urang. Cek Allah kudu maot di ditu. Tah cek Allah teh ini ka ditu, kitu we. Urang mah jawab kieu mah make jeung ka ditu jadi we maot. Pan cek Allah kudu ka dituna ge atuh. Nang kurang sok loba ditanyakeun wae. Maksudna bapak jeung ka ditu cicing maksudna moal maot. Pancet Allah kudu maut di ditu, jadi init ka ditu. Dan yang menggerakkannya itu bukan manusia, apa? Itu digerakkan oleh Allah. Kan idza aradallahu bi ataupun idza aradallahu qabda abdin itu kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang, Pak, bi ardin di satu tempat, maka oleh Allah apa? Ja'alallahu min hajatan, oleh Allah akan diberikan kesempatan orang itu mau ke tempat itu. Bapak terus mamah jeung nitah bapak ka jalan, jadi si bapak katabrak. Jadi budak ngerekan indungna, pedah bapana gerak ka jalan dicare katabrak. Ari cek Allah kudu katabrak didinya. Nya. Kudu dipaham teh ya. Supaya bapak ibu teu sarieun teuing ieu teh. Ari nu sarieun geura, ari nu sarieun guna ku corona, ari maot geuningan teh. Dijalikeun. Ada orang yang jatuh, ada orang yang ini, malahan ada orang yang bunuh diri karena faktor ekonomi. Padahal itu aya nanaon, padahal genaon teu apa-apa lagi dia itu apa repot karena dia memikirkan ekonomi, akhirnya dia bunuh diri. Bisa sakitu ge enteng. Malahan dalam Quran sudah apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna, ya. Qul, katakanlah ketika Anda lari dari maut itu, maka apa? Kemudian fa innahu mulaqikum, Anda maut itu yang akan menghampirimu. Lamun urang lompatan ka ditu, maut menuturkeun urang. Ya. Sampai dalam ayat lain disebutkan fi burujin musayyada, pada tempat dan benteng apapun itu ternyata dia akan mendatangi kalian. Dan ternyata informasinya ada orang yang terkaya sedunia, 5 besar sedunia terkaya, itu pun meninggal karena virus itu. Jadi beunghar ge teu bisa nulungan. Nya. Beunghar teu bisa nulungan, Pak. Pinter, aya profesor, doktor, magister, mararaot teu bisa nulungan gelar ge. Ya, ada orang terkaya sedunia nggak bisa nggak bisa menolong maut dirinya. Makanya Ustadz kumaha atuh atos we santai we lah ya, nu penting mah ibadah cing hade sakitu ya. Senantong keluar sa bisa loba virus cicing di imah mau ada kitu atuh Bu. Kan anu kalarina teh pantun liar hungkul anu ngahulang we ge aya nya ngahulang di imah ulang-ulang mikiran penyakit maut we
Ya, ari bapak rekuma. Kenapa? Makanya ada yang menyebutkan begitu ya. Virus ini seperti setan katanya. Setan itu tidak mengganggu orang di dalam rumah saja, di luar rumah pun diganggu, di dalam rumah pun diganggu, di dalam masjid pun diganggu. Begitu. Jadi artinya apa? Keun urang sangatkeun penting tawakal. Udah nggak ada status diajarkan ku nabinya. Jadi ngarah teu dibarengan ku takut teu dibarengan ku kasieun hirup teh. Ustaz senang menisikan nya bu asli. Nah, hampir saya ngobrol dengan yang bekas ataupun yang apa mantan COVID ya bahasanya itu ya, dia yang sudah sembuh itu hampir gimana dah emang Ustaz anu pokoknya masa stres nah. Jadi begitu dipositifkan teh walah nah cuma abdi beuna atuh da kumaha cek alat kobren beuna nu gelo mah di masker cara rehat we nya anu gelo sanes tadi masker tadi lancingan Pak nu gelo mah tadi celana tadi baju tadi masker sarehat we ya. Kenapa? Kalau saya pernah ditanya kenapa Ustaz orang gila tidak ada yang COVID tidak ada yang positif saha nu ngarapid tes nah atuh ya iya kan kudu jelas lain teh aya meureun ieu nu ngarapid tes nah saha lamun nu gelo rapid tes nu gelo nanya ieu teh sanu gelo na meureun nya mata antep we Pak saya nya sasehatna we ya. Jadi kata kunci di mana? Jadi ibu bapak ketika kita takut terhadap kematian, kalau sudah fa innahu mulaqiku dan dia akan menemuimu, maka tidak akan ada yang bisa. Sudah oleh Allah sudah diberikan ketentuan di Lauhil Mahfuz seperti itu, yaitu qabla khalaqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Terus ayah Pak, bapak ibu badai di mana kerekumaha sakit itu. Lalu apakah yang meninggal pada saat ini juga mereka syahid kembali kepada amaliyah? Amaliyah. Innamal a'malu binniyah. Tidak bisa kita memponis bahwa orang ini syahid. Kenapa? Karena setiap manusia yang meninggal itu punya kualitas amal masing-masing, Pak. Betul. Ya kita berdoa mudah-mudahan syahid. Tapi kalau ini digeneralisir bahwa mereka syahid semuanya, padahal sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu kan nggak bisa. Hari orang ngapa di masjid geranya tinggal cantang tuh syahid Pak, mana itu ngeloba maksiat jauh syahid pada maut kerkil belum tentu. Artinya kita berharap mereka syahid, tapi kalau ternyata sedang bermaksiat kepada Allah, itu beda lagi persoalannya. Makanya siapapun orang yang selagi sapar itu kan ada 3 Pak, orang yang bepergian baik naik kendaraan, baik itu naik perahu, baik itu naik pesawat, apakah semua yang ada di kendaraan itu mereka itu soleh? Belum tentu. Kenapa? Karena orang bepergian itu kata Nabi ada 3. 1, ada yang bepergian karena mubah, dia pingin piknik saja ke sana. Yang kedua, ada yang bepergian karena taat, dia sedang apa? Sedang taat kepada Allah. Dan yang ketiga, ada orang yang bepergian sedang maksiat. Ada orang yang mungkin akan sengaja dia mau judi di sana, mau jinah di sana, kan bisa seperti itu Pak. Jadi memponis apakah dia itu husnul khatimah dan tidak, innamal amalu binniyat wa innallaha yab'atsu 'ala ma mata, dan Allah akan membangkitkan dia, niat dia pergi untuk apa sehingga dia mati di tempat itu. Jadi enteng ka urang nanya. Sebenarnya itu ibrah kalau urang Pak. Ini pelajaran yang hebat bagi kita. Gitu gidingan Bu. Alhamdulillah urang mah tinggal ku Allah dipasihan iswa keneh pajak. Kalau di pasien iswaknya punya, berarti itu ayat pelajaran anak tuh atau itu tuh ayat contoh. Jadi orang ke langsung meningkat amalnya, jadi lagi hebat begitu ya. Insya Allah itu aja Pak. Jadi poin yang kedua itu ya, poin yang kedua saya membaca skenario oleh Allah ini hebat luar biasa ya. Di satu ataupun di saat orang sedang fokus ke sini, Allah kemudian dikasih musibah yang lain. Makanya kata Allah, Anda pecahkan konsentrasi karena ada yang lebih berhak Anda ikuti aturannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ya, poin yang ketiga ya, kenapa ya ngobrol Pak lah serius tuh
kerusung kita segala di pikiran itu. Modal ibu tekop ningali emer hayang kukumah wae. Di mana wae ya emer hayang kukumah wae cuci tangan. Ya pernah naon bu, ari haya bersih mangan ulah nepikeun ka jadi paranoid. Ka mana wae nyangan heula emer. Ya, sampai bingung gitu. Semua dia dicari sesuatu untuk membersihkan dirinya. Padahal kan itu juga kita biasa aja, santai aja Pak, santai. Yang ketiga, taksir. Dalam Al-Quran Allah berbicara seperti apa? Tidak perlu Pak menyerah, oh ini vaksin begini, nggak perlu. Udah aja. Bagi kita tugasnya apa? Bagi kita tugasnya apa? Tasyurukkan, sesuaikan dengan Al-Quran. Begitu aja. Karena enteng. Kenapa? Quran sudah menjelaskan obat apapun yang Anda minum, ini maaf ya, yang Anda minum dan masukkan ke tubuh Anda, tetapi kalau belum ada izin Allah menyembuhkan, maka itu tidak bisa. Ada orang sakitnya itu berat, tapi dia kemudian kasih obat dari warung, cagur. Ada orang sakitnya ringan, berobat kemana-mana, tercagur gak? Asa teu kaharti, padahal apa sakitnya ringan, dia datang ke sini, dokter spesialis didatangi, rumah sakit yang excellent didatangi, kemudian sampai dia ke terapis yang hebat didatangi, padahal penyakitnya tidak berat, tapi ternyata belum ditentukan oleh Allah untuk sembuh, maka dia terus sakit. Tapi ada orang yang penyakitnya berat, tapi ternyata berobat dengan yang ringan bisa sembuh. Kenapa? Karena Nabi Ayub sudah mengajarkan kepada kita, wa idza maridtu wa huwa yabshi atau wa huwa yasbin. Apabila aku sakit maka penyembuhnya adalah Allah, sedangkan kekuatan obat 10%. Kata Imam Al-Marawi, Anda berobat kekuatannya 10%. 90%-nya ada di 3 poin. Nah, ini yang tidak dibangun oleh kita itu yang 3 ini. Orang fokus naik itu, dah eta mah 10% atuh Pak. Nah, ada ibu, ayah ibu punya itu notos diponis panyawa teh abot, teh pira nuang naon jauh jerege bercabur gitu. Ya, ayah kami Pak dugi kenal tadi tuh kadio, ya spesialis itu di sumpingan, ada pedagang nak kenal ngagodok koneng, nah tuh kita tadi ngagodok koneng tanya. Ya, dak cek awal teh kan senang ngideur heula. Kaditu kan bae senang ideur-ideuran heula neangan obat nu hebat. Pada cek awal teh tah nah obatna ge ditu dipipir imah. Ya. Karena ada kata kuncinya adalah apa? Proses manusia menerima apapun itu akan dikembalikan kepada kita yang 90% itu. Yang 90% itu 10% itu sudah Pak di mana? Di ikhtiar kita di obat. Itu kekuatannya udah diterima itu. Di berbagai aspek keilmuan itu 10%. Jadi kalau Bapak Ibu pakai apapun 10% itu. 80% di mana? 50% ada di tingkat ruhiyah kita kepada Allah. 20% di emosi kita, 20% di pola pikir kita. Jadi iya digabung. Nah ini yang dibacakan oleh Ibnu Sina. Ya, Ibnu Jauzi juga mengatakan dalam kitabnya apa? Kita rame vaksin, udah saja mau diterima, mangga, tidak diterima, jangan ditentang. Tetapi kita kuatkan yang 90%. Ya, kita kuatkan yang 90%. Supaya apa? Supaya Bapak ima pun tentang karena vaksin, karena obat atulah. Nah, ngarah teh siga ieu ngarah teh katingali teuing atuh. Nah, nyeri mastaka, nuang punten ye, nuang obat yang nuang lanong nyeri mastaka. Kumaha Bapak atuh dah. Rek obat naon ge mangga tinggal milihnya. Cuman masalahnya apakah yakin sembuh dengan obat itu? Kan belum. Kenapa? Karena ada yang lain. Apa? 50%-nya di ruhiyah kita, ar-ruhiyah, 20%-nya di emosi kita, dan 20%-nya lagi di pola pikir kita. Makanya Allah memberikan sebuah apa? Satu,
Ini satu dulu Pak. Ini namanya antibody atau yang disebut dengan taksinomali Al-Quran. Allah sudah menyebutkan seperti itu. Yang pertama, ini pengelolaan yang 90%. Yang pertama adalah apa? Satu, ridho dengan ketentuan Allah. Itu lebih hebat dibandingkan dengan dia penyakitnya ringan tapi tidak ridho. Ya, makanya Pak di klinik-klinik di Arab Saudi dan Timur Tengah, sebelum orang itu berobat itu harus ditanya dulu, Anda ridho nggak dengan penyakit itu? Kenapa? Kalau tidak ridho, itu akan memperberat proses penyembuhannya. Nah, sababnya dah kudu ridho heula Bu. Saum lamun teu ridho engke ditolak ku urang. Ada jami si ganu sehat, begitu langsung diponis teu danang jauh kieu. Nah, hasnya abdi jauh gering, padahal abdi teh sagala dituang-tuangeun ieu. Heuh atuh da kumaha? Cek Allah kudu geringnya gering ya atuh. Nya, teu kudu dilawan ku urang Pak. Capek-capek ngalawannya. Nah, udah kenapa? Karena kata kunci yang pertama adalah apa? Radhiyallahu anhum wa ridwan. Nah, Anda harus ridho dan nanti diridhoi oleh Allah. Falahu ridho, maka Allah pun ridho. Itu pertama. Insya Allah coba Pak. Begitu aja kan. Ada dari mana diajar lahnya. Ngarah ibu bapak, iya non regreg gitu. Dan ngan ngaraji atau di mana-mana itu aki-aki jeung ini. Kan baik Pak 52 gitu, penting jerona 25. Daripada umur 25 jerona 52 nya semangat rek talabul ilmi kan wios sabaraha ibu bapak Yiswa Ustaz abdi cenah 72 kan wios ada asal 27 we jerona daripada barudak 27 geura jerona 72 rek ngalengkah ka masjid we hese rek ngadeikeun pengajian we hese urang mah alhamdulillah Pak. Kenapa? Usia kita tidak dipengaruhi oleh apa? Dengan semangat itu beda. Walaupun usianya tua tapi semangatnya muda itu ya. Kemudian yang kedua, Allah menyebut apa di Quran? Ya, yang kedua Allah menyebut wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yang kedua apa? Tidur yang nyenyak itu vaksin yang kuat. Ya, jos di pasien obat, mileuk teu bisa sare. Ya tuh, kumaha mata ku orang-orang yang punya ilmunya juga kan sama. Kalau dia minum obat harus tidur kan begitu. Dan di Al-Qur'an gitu atuh Pak. Bawa cing tibra. So, ya. Kalau orang tidurnya bagus itu, dia bangun tanpa powernya kuat itu bagus. Lihat aja, anak yang dia tidak pernah tidur itu kan begitu dia tidur enak dia itu bangun. Punten Bapak Ibu, lamun bobo kawagelnya kaganggu karena sagalanya. Tapi lamun tibra, eta teh luar biasa. Ya, sagala raos pokokna mah. Tuh, kenapa? Karena obat mau tidur saja itu mahal. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Orang lain mau ataupun orang lain itu susah tidur, alhamdulillah kita susah bangun. Ya, mulai mah hese sare urang mah hese hudang. Di mana wae nunutan, alhamdulillah. Mata lamun pengajian nunutan teu kudu dilawan. Keun we Bu, bismika we Allahumma ahya wa amut. Ya, daripada dilawan ke orang jadi jangar ka luhurnya. Apa sih Ustaz ieu nya Ustaz rada tuluh bismika we. Da enteng atuh Pak. Nah, ngarah ka urang teh jadi beban. Hayo dipelotot-pelotot kieu yang ningali Ustaz, tapi ieu teh connect ngajeprut atuh ari Bapak. Ya, makanya itu Al-Qur'an sudah menyebutkan begitu. Berapa tahun Pak Ashabul Kahfi 309 tahun berada di dalam gua, tapi mereka tinggal antibodinya kuat. Begitu bangun dia dalam keadaan sehat, itu nggak ada sedikit pun yang berkurang dari dirinya. Kenapa? Karena oleh Allah diberikan satu nutrisi, satu vaksin yang untuk menguatkan dirinya. Ini makan ikhtiar saja. Ini mah ikhtiar Pak kenius. Kan masalah engkekeun aja henteu urusan lainnya. Nah, yang penting ikhtiar heula. Yang ketiga apa? Kalau kata Allah wa tarasyam, kata Allah maka berikan dia sinar matahari. Oh, kan itu. Ashabul Kahfi itu kan ada sinar matahari masuk ke tubuhnya. Maka begitu dia itu kena sinar matahari, maka dia meningkat daya tahan tubuhnya. Kan eta teh dipilaran ayeuna teh bararoyan teh atuh.
harulang di bumi nya tuh moyang pan dipiwaran ku Quran dipiwaran lagi. Ashabul Kahfi 309 tahun apa? Kasih sinar matahari. Persis di ujung atau di apa di sudut gua itu ada lubang yang mengenai tubuh orang ataupun yang sedang tidur atau di tempat itu, dan itu oleh mereka atau oleh Allah sirkulasi udaranya diatur dan sirkulasi suhu tubuhnya diatur oleh Allah oleh sinar matahari itu. Nah, kan gitu. Bapak kan sering baca ibunya postingan nge-share obat COVID moyang. Iya. Nah, tahu gitu kan ya. Eta tidak kurang lagi pos aya. Yang ketiga apa? Bergerak. Iya, bergerak. Iya. Nomor 4, dia digerakkan, Pak. Wa nuqallibuhu ala data yamin wa ala data shimal, kata Allah. Yaitu apa? Kata Allah, aku gerakan Ashabul Kahfi. Kalau Bapak Ibu ingin lebih memperdalam bagaimana ini di luar wahyu Allah ya, di luar mujizat Allah. Kalau ingin mengetahui antibody paling kuat itu Ashabul Kahfi. Tidak ada orang yang dia tidur 309 tahun tapi bangun dalam keadaan seger. Itu namanya apa? Itu adalah antibody paling hebat. Digimanain oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat apa? Wa nuqallibuhum alal yamin wa data shimal, apa? Dibolak-balik ku Allah, digerakkan tubuhnya. Kalau tidak digerakkan tubuhnya, maka ada kemungkinan dia bisa abses. Dia bisa apa? Bisa borok, Pak. Makanya oleh Allah digitu-gitu. Untuk apa? Bergerak hidup itu. Dan kita cari ciknya tuh garing. Nggak mau gua tuh, kata Allah bergerak ayeuna cari cing iya yang cari cing harulut kieu kunaon Pak buka orang cicing sih. Ya coba Bapak ayeuna mata ayeuna wah mararace karena sepeda karena naon tinggal ya. Kenapa? Karena memang sudah ada itunya. Manusia itu tidak bisa berdiam. Mereka apa? Rikhlatas sita iwasai. Kehidupan secara kodrat ilahiyah. Manusia itu bergerak, begitu Pak. Gerak itu namanya hidup. Ya sok buka dia ke masjid, bawa ibu ngaos, jadi kadi itu ke pasar. Karena biasa ngarah naon, ngarah gerak. Ya. Entong enggak mana cicing lu sana. Tinggal pesen we, engke datang. Aban lu cari cing. Ya, apa yang terjadi? Ya itu penambahan apa? Ya imunologi menjadi lemah. Seperti itu. Dibegakan, Pak. Makanya kalau ada orang yang sakit ya, kemudian sudah tidak bisa kemana-mana, itu kalau tidak digerak-gerakan oleh orang yang ngurus, itu ada kemungkinan akan mempercepat kerusakan dalam tubuhnya. Karena di Quran pun seperti itu. Ini surat Al-Kahfi ayat 16, 17, 18. Ya. Sudah mulai Pak, rada tagambarnya. Santai we. Kan sesungguhnya nggak iman sanes ngalawan mentasorupkan agar seimbang nanti ya, agar seimbang nanti. Jadi nanti protokol kesehatan seimbang dengan protokol Allah. Jadi engke dikombinasikan jadi hebat engke ya. Maka engke sok cobi ku ibu ku bapak urang bari ngadoa ka Allah. Kan ari ngadoana urang teu maninah teu bari deg-degan kan beda ya Pak teh. Ieu mah ongkoh ngadoa tapi habeuna loba kasieun. Ya, nggak bisa, harus seimbang ini. Kemudian yang ketiga, yang kelima apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhan ladina amanu kulu halalan thayyiba. Ya, yang selanjutnya adalah apa? Konsumsi yang halal tapi thayyib. Bukan masalah halal saja, tapi harus thayyib, Pak. Kenapa? Karena itu akan membuat energi kita menjadi bagus. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi, ya Rasulullah katanya, doakan aku kepada Allah karena doamu diijabah oleh Allah. Apa yang kau inginkan? Kata Sa'ad, aku tidak meminta apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya meminta kepadamu agar doa-doaku diijabah oleh Allah. Tiga Pak, ayah sahabat khusus sumpingkan Nabi hoyong didoakan nyarah doanya diijabah. Ya, tong loba kahayang hirup mah. Ya, yang iya hiji we Pak. Ya Allah, mungkin lagi mah doana diijabah. Iki hayang naon we diijabah itu ya tuh. Ya, daripada Bapak Ibu hoyong iya tapi tidak ada jabahnya. Mending kena kitu we. Batak sadna pinter. Sumping ka Nabi ingin apa? Doanya selalu diijabah Allah.
Apa yang dimintakan oleh Sa'ad? Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar apa? Agar doa-doaku diijabah. Coba Pak, ini salah satu teori yang sangat hebat ini yang diajarkan oleh sahabat. Berarti Sa'ad ini adalah orang pintar itu. Ya. Sa'ad kan enggak gini, ya Rasulullah, doakan saya kaya. Ya Rasulullah, doakan saya sehat. Ya Rasulullah, doakan saya itu apa? Keluarganya itu banyak. Enggak, Bu. Banyak anak enggak, tapi atau Sa'ad minta, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar semua doa-doaku diijabah. Ini kayak minta naon wae ge gampil. Sok ayeuna mah tinggal ngarobah doa. Ya, tong loba kahayang. Ya, kok geus karolot loba keneh kahayang. Ya, tinggal kieu ayeuna mah Bapak Ibu. Ya, dengan usia seperti kita minta kepada Allah doa-doa tidak diijabah. Coba Bapak hoyong naon sakitu we. Hoyong surga tinggal nyuhunkeun asal diijabah we doana. Ya. Apa kata Rasulullah? Ternyata di luar dugaan Rasul menyebut begini, ya Sa'du atib mat amaka, kalau kamu ingin doa-doamu diijabah maka bersihkan makananmu, kamu harus makanan yang baik, halal, thayyib. Kenapa ke sana? Karena Pak, kalau makanan yang subhat dan makanan yang haram itu virus yang akan menggerogoti sel darah kita. Begitu. Tapi kalau makanannya halal dan thayyib, itu akan menjadi penguat bagi kita sampai doa pun diijabah oleh Allah. Halalan thayyib, hampir semua ayat ketika Allah memanggil untuk makan makanan yang halal dan thayyib, itu kata oleh Allah dipanggil dengan halalan thayyibah. Baik itu ya ayuhar rasul, baik itu ya ayyuhalladzina amanu, baik itu ya ayuhan nas. Berapa Pak? 5. Iya, 5 atau entah. Tapi Bapak pelajari itu. Yang ke-6 untuk loba-loba teuing. Ya. Ya. Nu tadi ge bisi poho deui. Ya, yang ke-6 adalah apa? Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu nasihat yang membuat aku ini menjadi kuat. Kata Nabi, la tagdo. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob. Apalagi ya Rasulullah, la tagdob. Dan ternyata hasil penelitian, orang pemarah imunitas tubuhnya lemah. Ya, orang pemarah imunitas tubuhnya lemah. Keur mah ieu teh keur corona garde amat. Ya, otomatis atuh. Ya Bu ya, ini tahan begitu kan? Apa? Karena diamakeun mah aya wae. Komo ayeuna budak banyak daring. Eta teh kurang-kurang nama. Darting ka urang mah ge teh. Tapi kita bisa enggak menahan itu? Kita bisa enggak Bu menahan itu? Kenapa? Karena ternyata hasil risetnya 80% dari gejala-gejala imunitas tubuh manusia, kekebalan tubuh manusia itu akan lemah. Itu dari mana? Marah yang diikuti oleh dirinya. Maka di Quran uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid. Makanya nanti dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa ada khusus satu pintu bagi orang yang masuk surga, yaitu pintu namanya al-qadiminal ghaid. Tinggal Bu, orang yang bisa menahan marah itu ada pintu surganya khusus. Dan itu ternyata apa? Kekuatan bagi kita. Negara gede amat mah batari Bu, cepet pan amakna heula padahal di jarona lemah itu teh. Ya. Makanya kan hampir semua para motivator begitu. Kalau dia mau main dengan siapapun, tahan marah ya, tahan marah. Supaya apa? Supaya nanti atau power kamu keluar. Dan itu betul terbukti. Artinya apa? Quran. Jadi nanti kita divaksin ataupun tidak, tapi ini juga seimbang. Begitu. Ya, terus divaksin amak-amakan. So, kumaha tuh. Jadi seimbangkan dulu itu, ya. Dan yang terakhir adalah apa? Wal'afina anin nas. Memaafkan orang yang salah kepada kita, itu adalah vaksin yang paling hebat. Ya, itu hebat sekali. Jadi sakitu Bu. Tadi disebutnya menstasorupkan apa yang terjadi dengan ketentuan Allah. Jadi wengke saimbang, mangga kena tong dibantah, nu penting mah tong kaluar tina Quran jeung hadis sakitu we. Ngarah urang sesuai, Pak.
Nah enak kan itu naga tubuhnya kalau orang lagi daraosnya. Coba saya tekankan kembali supaya nanti sesuai antara protokol manusia dengan protokol Allah. Insya Allah kalau ini diikuti oleh kita, ibu bapak entong lami-lami teuing lah ganti tinggal laporan mereka nu gaduhna, ya Allah saya ingin beribadah tumanina, saya ingin beribadah dengan khusyuk, maka cepat kau angkat dan mudahkan segala urusan kami. Itu kata kuncinya. Makanya yang tadi, poin-poin yang tadi itu yang akan menguatkan dari 10% dari orang yang dia mau disuntik, mau diminum 80% ayat di dia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Ustadz untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya adalah kita ikhtiar dengan dua perkara. Satu, ikhtiar manusia. Dua, ikhtiar ilahiyah. Insya Allah lah mata kusim kuring mah dikewe dugi ka iraha Ustad nya duka iraha tanah mudah-mudahan wae ya malahan Bu bulan Ramadan mudah-mudahan langkung ti sampurna Pak Ramadan ayeuna mah urang doakeun ka Allah sok jami teh beuki naon wah beuki semangat ibadahna dan mudah-mudahan nu sedekah ge leuwih semangat tah ting ayeuna nya Pak nu ieu ge nu amal saleh bikin lebih semangat. Kenapa? Allah sudah jadikan ibrah bagi kita semuanya. Semua kejadian ini selalu ada tasyuruknya dan selalu ada penyeimbangnya di dalam Al-Quran dan hadis. Saya kira itu bapak-bapak ibu-ibu tong lami peuing dapur corona kan kata haji menuju corona mah tong lami kan sagala lagi tong lila nama nya pokoknya kudu galarancan tah eta sesuai dengan apa? Sesuai dengan ayat Quran manusia mah ajula rusuh na naon nya matak ayeuna naon wae rusuh. Insyaallah mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ya malam ini dan selanjutnya Allah kasih kesehatan, Allah kasih keapiahan, Allah kasih keberkahan bagi keluarga kita, dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semua stakeholder yang ada di negara manapun, terkhusus di Indonesia, mereka mampu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi, dan kita dukung juga dengan doa yang ikhlas dari kita semuanya. Saya kira itu bapak-bapak ibu-ibu. Wilujeng istirahat kadenya ulah teu bobo jo hayo ngileuk video atau kumaha nya tah tuang nyebangsu video beli video sok ngacing talaribra tuang cing raraos nya tah tos naon deui banyak tah eta ciri sehat teh nya sakitu hapunten anu kasuhun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.